Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngoming. Oke, aku ingatkan kembali buat kawan-kawan yang belum nonton. Kemarin aku bikin member only video tentang my takes on Contil the Winter. Gimana kita kehilangan dia, apa artinya, gimana keselnya. Buat yang belum member, ayo jadi member. Kalau kawan-kawan ingin mensupport, salah satunya bisa dengan jadi member eh, channel ini, oke? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa update dan kemudian di akhir aku akan review pertandingan Inter lawan Monza atau Monza lawan Inter yang aku juga nggak nyangka ternyata diakhiri dengan babak adu penalti. Is it bad? Kita bahas nanti aja. Yang pertama tentang Donnarumma. Nah, ini Pagliuca ini loh nyebelin banget, dia itu kan mantan legend Inter. Tapi malah dia menyarankan siapa namanya ini? Si Donnarumma supaya ke City supaya mengikuti si Pep Guardiola. Kan apa ya? Nyebelin gak sih? Intinya gini. Situasi Donnarumma itu agak pelik. Dia tuh kontraknya lagi setahun. Nah, gaji dia itu 11,5 juta. PSG menawarkan kontrak baru tapi gajinya cuma 8 juta apa 8,5 ya. Dan anehnya PSG sudah beli kiper kalau nggak salah namanya Chevalier ya. Aduh. Bagiku salah satu komponen penting PSG bisa mencapai treble winner di musim lalu itu adalah Donnarumma. Usia masih berapa ya? 28 ya. Pokoknya dia usia masih oke, masih muda. Sedang ada di puncak karirnya. Aku nggak ngerti kenapa justru PSG mau ngasih gaji yang lebih sedikit. Tapi ya udahlah, kalau memang dia mau menghabiskan sisa kontraknya di PSG, ya udah kita tunggu tahun depan yang bertepatan dengan habisnya kontrak Sommer, ya udah kita semoga bisa kita ambil, oke? Itu tentang Donnarumma. Kemudian yang berikutnya adalah Parma ini, bukan Parma, Leoni. Jadi ada beberapa perkembangan tentang Leoni. Parma akhirnya melunak. Kalau sebelumnya mereka 40 juta mintanya, sekarang mereka bersedia menurunkan harga start from 30 juta. Nah, masalah ada dua masalah sekarang. Yang pertama adalah Liverpool katanya kepingin banget sama Leoni. Dan udahlah, ini bukan rahasia lagi kalau udah saingan duit bersama lawan Liverpool. Jadi kita cuma bisa kayak gitu, ketawa miris. Tapi kalau tadi ketawa, tapi kita bisanya ketawa miris. Itu yang pertama. Yang kedua ada laporan dari circle-nya si Leoni bahwa Leoni ingin bertahan di Parma. Ini sikap yang menurutku sangat tepat dan aku sangat respect. Sebagai gambaran ya, musim lalu Leoni kan baru naik daun. Dia itu hanya bermain 20 kali di Parma. Dia itu aku ngeliat tahu diri gitu bahwa untuk karirnya berkembang itu dia harus dapat jaminan tempat bermain atau menit bermain di Parma. Musim depan hampir pasti dia, kecuali kelelahan atau cedera, pasti dia akan selalu jadi jadi starter kan. Tapi kalau ke Liverpool atau ke Inter Milan, ntar dulu, Anda masih harus membuktikan diri tuan muda. So bagiku kalau benar keputusan dia ingin bertahan di Parma, dia tidak tergoda dengan karena kalau dia ke Inter atau dia ke Liverpool udah pasti dapat gaji yang mungkin double dari gajinya sekarang, tapi dia bisa melihat lebih ke depan bahwa untuk menjadi lebih hebat lagi aku harus stay di Parma. So respect buat si Leoni. Ya buat kita ya kangguin gigit jari aja. Itu soal Leoni. Nah, sekarang soal Lukman Hakim, saudara-saudara. Aduh. Di satu sisi antara Lukman dan Atalanta mereka masih saling ngambek-ngambekan. Sampai sekarang Lukman belum bersedia berlatih bersama Atalanta. Silahkan mau hukum saya, mau denda saya, nggak peduli. Nah, di sisi lain Atalanta akhirnya mengalah. Tapi mengalahnya dalam tanda kutip.
Kenapa aku bilang mengalah? Karena akhirnya mereka buka harga, tapi mereka mintanya 55 juta. Aduh. Di sisi lain Inter ngotot sekarang. Inter tidak mau lagi menaikkan tawarannya. Inter tawaran terakhir adalah berapa kemarin? 40 tambah 5 juta apa 42 tambah 3 juta. Aku lupa, pokoknya 45 juta lah. Bagiku sikap Inter sudah tepat. Kita tidak terlalu membutuhkan Lukman. Tapi kalau Lukman datang jelas ini akan menambah daya gedor Inter. Di sisi lain ya kita udah kehilangan Kondil de Winter, kita hampir pasti kehilangan Leoni juga. Sekarang hanya keajaiban yang bisa bikin kita dapat Leoni. So soal Lukman ini aku sudah nggak bisa berkata-kata. Masalahnya ini pemain kita sudah menjalin kesepakatan personal, gaji, kontrak itu semua udah kelar dengan Lukman. Tapi memang Atalanta kutu kupret ini yang kalau dibilang brengsek ya emang iya. Tapi kalau dibilang kan haknya mereka, ya bener juga memang haknya. Aduh. Tapi sudahlah. Bagiku kita nggak usah terlalu kayak kita belanja di pasar gitu loh. Kalau nggak bisa ditawar, kalau dagangnya ngasih harga yang keterlaluan, udah tinggalin aja, ntar juga dipanggil lagi. Apalagi di sini hubungan antara Lukman dan Atalanta itu udah menurutku udah nggak bisa diperbaiki lagi. Katanya Lukman itu sedang menjalin sedang serius mempertimbangkan untuk menuntut Parma supaya bisa dihentikan kontraknya. Nah aku nggak tahu kalau secara hukum bagaimana, ya mestinya bisa-bisa aja. Tapi kalau kontrak termination tentunya Lukman harus bayar penalti. Nah berapa penaltinya itu yang masih akan harus kita lihat. Oke. Nah itu soal Lukman. Sekarang kita bahas pertandingan Monza lawan Inter. Lagi-lagi pertandingan ini memperlihatkan hal yang berkali-kali aku tekankan bahwa masalah Inter itu ada di pertahanan. Kalau kawan-kawan lihat, aku akan perlihatkan gol pertama ini. Gol pertama Monza. Bola diumpan dari sini, kemudian ini kalau nggak salah De Vrij apa siapa berusaha menghalau bola, tapi bola malah mantul ke sini dan tidak ada orang yang menjaga. Ini datang dari second line, dari sayap. Di Marco sudah terikat dengan yang satu ini kan. Masalahnya bola akhirnya ke sana. Pertanyaannya kenapa nggak ada yang menjaga? Ini kan antara Di Marco yang menjaga dia atau salah satu dari gelandang tengah kita yang memberikan pressing kepada ini. Tapi di sini nggak ada. Ini adalah satu lagi bukti betapa rapuhnya pertahanan Inter. Dan rapuhnya ini bukan hanya soal kita nggak bisa lari, tapi kemampuan membaca permainan dalam situasi genting itu yang bagaimana ya. Dan ini bukan pertama kalinya atau kedua kalinya, udah berkali-kali terjadi. Makanya ketika 2 musim lalu kita menjadi tim dengan pertahanan terbaik, sekarang kita kok jadi kayak mid table ya. Pertahanan Inter tuh jadi kayak tim papan tengah. Aduh, di sisi lain aku mau memberikan pujian pada 2 pemain Inter, yaitu Pio Esposito dengan gol cantiknya menggunakan tumit, dan satu lagi mungkin ini akan jadi kontroversial. Ayo, aku nggak takut. Aslani. Nah ini yang di grup dan di mana aku sangat memperhatikan bahwa banyak sekali yang anti terhadap Aslani, dan menurutku antinya ini agak berlebihan. Lagi-lagi dengan alasan yang klasik, aku akan bilang bahwa Aslani itu dibeli dengan harga 12 atau 14 juta euro. Kalau dengan permainan Aslani yang seperti itu, aku rasa nilai dia itu ada sekitar 20-25. Jadi untuk harga sekian bagiku ini adalah apa ya istilahnya, performanya sudah di atas harganya gitu. Gajinya juga cuma berapa, 1,5 juta apa berapa kalau nggak salah ya. Kemudian banyak yang bilang wah Aslani itu nggak mau pergi dari Inter. Nah ini masih agak ada polemik karena awalnya ada berita yang menyatakan bahwa Aslani nggak mau dijual ke Real Betis. Dia maunya stay di
Itali. Nah, kemudian ada klarifikasi yang menyatakan bahwa bukan Aslaninya yang nggak mau, tapi Internya yang nggak mau jual karena Betis itu menawar 10 juta, sedangkan Inter maunya 15 juta tambah sell on fee. Bagiku untuk performa Aslani 15 juta dengan ditambah sell on fee adalah harga yang masuk akal. 10 juta itu nggak masuk akal. Jadi ini bukan masalah Aslani yang mau apa enggak. Kalaulah misalnya itu memang benar Inter yang nolak 10 juta, menurutku sangat beralasan. Daripada dijual 10 juta ya mending kita pakai lah. Mending kita pakai untuk bagiku ini ada yang bilang gini ya. Gimana sih Aslani katanya mau dijual tapi kok jadi starter terus? Kalau Aslani sejelek itu emang dia akan dijadikan starter terus sama Kivu. Ada yang bilang, "Oh ini dijadikan starter sebagai kayak kita naruh barang di etalase biar orang-orang itu bisa ngelihat, oh gini loh kemampuannya Aslani." Jadi kayak kalau kita datang ke toko pasti yang ditaruh di tempat yang menonjol itu barang yang mau dijual yang diutamakan kan. Ada benernya, masuk akal. Tapi kalau barangnya jelek itu nggak akan dipajang, Pak. Itu nggak akan dipajang dan sepanjang yang aku lihat Aslani mainnya cukup bagus. Bahkan kemarin di babak pertama itu di antara 3 gelandang kita itu kan ada Sucic, ada Mkhitaryan, sebentar. Sucic, Mkhitaryan, ya benar, Sucic, Mkhitaryan dan Aslani. Bagiku di antara ketiga tuh Aslani yang mainnya paling bagus. Dia itu aku sempat lirik ini ya karena aku kan nggak ingat statsnya ya. Dia mengirimkan 9 bola jauh, bola panjang, 6 di antara bola jauh yang dia kirimkan itu tepat sasaran. Ini aku perlihatkan salah satu ya, kalau kawan-kawan ingat kejadian ini. Nah ini yang nantinya akan menjadi gol Sucic. Bagiku ini visi yang sangat oke dari Aslani. Bola ini diberikan kepada Luis Enrique, ini kan cukup jauh jaraknya. Ingat nggak kawan-kawan ketika Inter lawan U23, ketika kameranya itu agak dari bawah, kita ngelihat betapa ada halangan, pandangan kita terganggu. Kalau di sini karena kita lihat kameranya dari atas, ini kelihatannya oh itu kan gampang, nggak ada halangan kan di sini. Ini tinggal di bola dilekukkan ke atas saja udah sampai. Tapi percayalah, aslinya tidak semudah itu. Nah ini hanya salah satu dari sekian long pass dari Aslani itu yang bagus. So sekali lagi aku akan bilang bahwa dibandingkan Hakan jelas bagusan Hakan. Tapi daripada 10 juta ya bagiku kalau Inter ngejual Aslani 10 juta itu namanya Inter goblok. Dan aku yakin Inter gak goblok. Gak akan mungkin Inter mau ngelepas Aslani 10 juta. Dengan usia dia yang 23 tahun kalau gak salah ya. Kalau memang gak mau dipakai ya mending dipinjemin aja. Why not gitu kan. Nah itu tentang Aslani ini mungkin akan ini ya akan banyak wah belinya nggak objektif. Silakan lah kalau kawan-kawan yang sudah lama di channel ini tahu lah aku seperti apa. Aku sangat tidak takut untuk berbeda pendapat dan kawan-kawan juga kalau beda pendapat silahkan, tidak ada yang ngelarang. Oke, berikutnya yang aku ingin soroti juga adalah André Yohan Boni. Yohan Boni mungkin di antara 3 pertandingan akhir ini penampilan dia yang paling gak bagus. Tapi bukan berarti dia main jelek. Aku bilang paling tidak bagus semata-mata karena dia gagal memberikan produk akhir yaitu gol, tidak ada gol. Tapi cara dia bermain bagiku ya memang pemain seperti ini yang dicari Inter. Cuma sialnya dia gak ada yang gol. Itu aja kan, termasuk ada umpannya siapa ya dari kanan yang bagus banget dari Luis Enrique apa dari Sucic kayaknya. Itu bolanya melenceng jauh kan. Nah bagiku ya ini masalah sial aja kalau soal bola melenceng jauh itu Lautaro entah berapa kali sudah bolanya melenceng nyapa penonton. Bagiku aku sekarang mulai mulai berpikir bahwa kayaknya 25 juta untuk Boni cukup pantas dengan penampilan yang dia tunjukkan. So gimana menurut kawan-kawan yang nonton? Kalau aku suka sih lihat dribble-dribblenya ini kayak Thuram pas baru-baru ke Inter kan. Aku suka. Dan ini semakin
membuat Inter lebih dekat dengan visi yang dimiliki oleh Kivu. Kalau zaman Inzaghi, eee, Inter itu bermain dengan sistem yang apa ya, kalau dibilang rigid itu bukan rigid dalam artian kaku, tapi rigid dalam artian sebuah sistem yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi itu sudah ada skenarionya bahwa ketika center back maju, ini mundur, ini nutup, kemudian striker mundur. Jadi ya memang itu fluid, tapi segala yang dilakukan itu adalah suatu hal yang sudah dilatih. Sedangkan era Kivu ini lebih banyak hal yang terjadi secara spontan. Spontan itu ya kayak tiba-tiba ada yang dribble, tiba-tiba ada yang bola jauh, kayak gitulah. Terlihat lebih apa ya? Aku bukan ini bilang ini lebih bagus ya, cuma beda. Jadi ini terlihat lebih ya spontan istilahnya. Beberapa pemain dalam beberapa kesempatan diberi kebebasan lebih oleh Kivu. Oke, kalau kamu punya imajinasi, tiba-tiba punya ide dadakan walaupun ini tidak dilatih, bukan skema yang sudah dilatih sebelumnya, silahkan coba aja gitu. Jangan takut. Nah, kayak gitu. Jangan takut untuk menari kayak gitu. Nah, cuman sayangnya ya Bony beberapa kali menari tidak bisa menciptakan gol, tidak bisa menciptakan assist gitu sih, Bro. Tapi secara pribadi aku sih suka. Luis Enrique juga semakin bagus. Di sini diberikan nilai yang cukup bagus 7,0 Luis Enrique, yang mana pada saat Club World Cup kita aduh kan kemahalan. Nah, sekarang pelan-pelan dia mulai menunjukkan. Bermain selama 70 menit memberikan 2 umpan kunci. Aduh, sayang nggak gol sih. Cuman crossingnya, long ball-nya sama sekali tidak ada yang tepat sasaran, tapi kalau umpan-umpan pendeknya masih oke lah. Kemudian ada dribble yang sukses. Ya intinya aku berani bilang bahwa Luis Enrique semakin membaik. Bukan tidak mungkin dia akan memberikan apa ya, perlawanan yang sengit terhadap Dumfries untuk memperebutkan tempat di wingback. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan yang sekali lagi yang tertarik mensupport channel Ngomin, silahkan apply membership. Ada beberapa tingkatan, yang mana yang dirasa nyaman silahkan. Oke, kalau tidak apa. Yang penting kawan-kawan subscribe, like, komen. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya.